Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun kita berada pada hari ini. Untuk mengawali segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa melalui firman Tuhan yang menjadi renungan harian hari ini, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami sepanjang satu hari ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 yang tertulis di dalam Roma pasal 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat bertamu ke rumah seseorang atau ke rumah kawan saya terkejut melihat cara ibunya berbicara dengan seorang tetangga. Ibunya berbicara dengan suara keras dan terkesan membentak-bentak. Saya pikir itu bahasa sudah sangat kasar. Saya pun bertanya kepada teman saya, apakah gaya bicara ibunya memang seperti itu? Ia menjelaskan, ibunya berbicara seperti itu karena pendengaran tetangganya itu sudah terganggu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat ada seseorang melakukan suatu hal yang tidak kita sukai, menurut kita kurang pantas, atau kesannya jahat, alangkah baiknya kita mencoba bertanya dulu, kenapa ia berlaku seperti itu? Belajarlah memahami, bukan buru-buru menghakimi. Penghakiman adalah bagian Tuhan, bukan bagian kita. Menghakimi orang lain, terlebih dahulu kita harus mengoreksi diri sendiri. Bisa saja karakter atau kedewasaan rohani kita malah jauh lebih buruk daripada orang yang kita pikir berlaku buruk. Kita tidak bebas dari salah hanya karena kekayaan kemurahannya. Kita merasakan pengampunan, atau dengan kesabaran Tuhan, kelapang hatinya, kita mendapatkan pengampunan darinya. Kalau kita selalu berharap Tuhan dan sesama kita mau memahami, kita pun harus belajar untuk memahami orang lain, seperti Tuhan yang lebih memahami kita pribadi lepas pribadi. Maka kita juga diajari untuk memahami diri sendiri dan memahami orang lain tanpa terlebih dahulu menghakimi orang lain. Setiap kali kita mau menuding orang lain begini dan begitu, bertanyalah kepada diri sendiri, kalau saya berada di posisinya, apa yang saya perbuat? Sama halnya ketika menunjuk dengan jari-jari telunjuk, maka perhatian bahwa sesungguhnya di saat kita menunjuk orang lain, maka masih ada 4 lagi jari yang menunjuk ke arah kita sendiri. Jangan hanya menilai dari apa yang nampak, tetapi cobalah mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi. Kita pun akan bisa memberikan penilaian yang tepat dan merespon dengan cara yang benar. Jangan buru-buru menghakimi, tetapi belajarlah untuk memahami.
supaya orang juga dapat memahami diri kita. Mari kita saling belajar memahami satu dengan yang lain, karena Tuhan terlebih dahulu memahami setiap kekurangan, kelemahan yang ada pada kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang masih memberikan firman-Mu kepada kami, yang mengajari kami agar kami tidak murah-murah menghakimi orang lain oleh karena tindakan atau kesalahan atau hal yang tidak kami sukai sehingga kami menghakimi mereka. Tetapi sebelum kami menghakimi saudara kami, baiklah terlebih dahulu kami melihat diri kami, boleh melihat dan menghakimi diri kami ini Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Seperti Engkau yang menerima kami Tuhan di dalam setiap kekurangan kelemahan kami, seperti itulah kiranya kami boleh menerima sesama kami tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan dan ajarilah kami untuk semakin berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kami, dan tanpa menghakimi orang lain, tetapi kami boleh menerima sesama kami seperti Engkau yang menerima kami di dalam hidup kami. Pimpin dan berkatilah kami sepanjang satu hari ini, sehingga kami diberi terang yang daripada-Mu untuk melakukan segala aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hari ini kekal selama-lamanya. Amin.